Untuk yang terakhir ya, keempat itu teman-teman, itu ada learning to be, yang dimana kita harus berkembang dengan maksimal. Kita harus semaksimal mungkin belajar untuk memperjuangkan atau kita meraih cita-cita. Iya. Nah, untuk selanjutnya kita berbicara tentang teori belajar behavioristik. Jadi di sini itu lebih berkaitan tentang tingkah laku ya teman-teman. Dimana teman-teman harus belajar tentang tingkah laku, memperbaiki tingkah laku. Itu kita dikaji semuanya itu di behavioristik atau perubahan tingkah laku gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang teori Thorndike, yang dimana teori ini berbicara tentang siswa itu diibaratkan dengan kertas putih yang siap untuk dimasukkan atau siap memahami pengetahuan dan dia bersifat pasif gitu teman-teman. Iya. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang teori Skins ya. Iya. Itu dibagi menjadi dua, yaitu ada teori responden dan teori operan, yang dimana di responden tersebut itu bisa dikatakan sebagai refleks yang dilakukan secara tiba-tiba. Jadi bisa saja dari teman-teman yang biasa mungkin ya berkata astagfirullahaladzim ketika melihat suatu hal yang di luar nalar atau gaib, bisa dibilang seperti itu sangat bagus untuk teman-teman. Itu berlaku dari manusia dan itu salah satu teori dari Skins. Selanjutnya itu ada teori operan, yang dimana perilaku seorang itu bisa dipikir terlebih dahulu, tidak secara langsung gitu. Jadi ketika dia akan bertindak, dia akan berpikir terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya kita berbicara tentang teori Pavlov ya teman-teman, dimana di teori ini berbicara ada Nah, selanjutnya kita membahas tentang tipe-tipe belajar ya teman-teman. Sebenarnya itu tipe-tipe belajar itu ada 8. Yang pertama itu ada bahasa isyarat. Nah, kenapa sih dari teman-teman itu harus belajar bahasa isyarat? Karena gini ya teman-teman, karena menurut saya ya sendiri ya, ketika ada bahasa isyarat itu juga sangat penting, karena itu salah satu kode yang itu bisa menimbulkan kekompakan dari tim ya. Mungkin ada salah satu di sebuah tim itu pasti ada leader atau ketua dari tersebut. Itu kita belajar tentang kode yang sudah ditetapkan oleh sang leader tersebut gitu. Itu belajar isyarat. Jadi kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya leader tersebut itu inginkan gitu teman-teman. Nah, untuk tipe-tipe belajar yang kedua itu ada belajar stimulus respon ya teman-teman. Di situ itu belajar stimulus respon bersifat respon yang tepat. Contohnya saja kita ambil langsung ya, ketika guru bertanya-tanya, "Selamat pagi anak-anak." Dari muridnya tersebut menjawab, "Selamat pagi guru." Atau mungkin bisa saja dari ibu guru bertanya, "Bagaimana anak-anak, ada yang ditanyakan?" Tidak. Nah, itu selaras karena satu responden gitu. Nah, selanjutnya kita tipe-tipe belajar yang ketiga itu ada belajar yang kembali lagi ya, kita belajar tentang taksonomi belajar. Jadi taksonomi belajar itu pengelompokan belajar yang dikelompokkan sesuai dengan kawasan gitu ya teman-teman. Ada 3 aspek. Ya, yang pertama itu ada aspek kognitif, kawasan kognitif gitu ya teman-teman. Itu karena kawasan yang bisa dipikir secara nalar atau secara intelektual. Nah, untuk aspek yang kedua itu ada kawasan afektif. Kalau misal kawasan afektif itu lebih
berbicara tentang emosional ya, seperti perasaan itu teman-teman. Dan untuk yang ketiga itu ada kawasan pemetorik. Nah, di situ lebih berbicara tentang kinerja atau cara kerja dari sang pembelajar tersebut berhubung dengan syaraf penggerak di tubuh gitu teman-teman. 3. Ya, selanjutnya itu ada kategori belajar. Yang pertama adalah learning to know, itu bagaimana cara belajarnya. Ada beberapa aspek juga di situ, ada 3, apa yang dipelajari, terus bagaimana cara belajarnya, dan yang ketiga itu siapa yang belajar. Nah, untuk yang kedua ya teman-teman, itu ada learning to do. Itu hal ini itu biasanya dikaitkan dengan pekerjaan. Jadi di mana nanti sang pembelajar itu, kategori belajar itu bisa belajar tentang bagaimana cara bekerja, dan di situ itu ada perkembangan ini keterampilan gitu teman-teman, keterampilan cara bekerjanya dilatih sama perusahaan tersebut. 3. Ya, untuk yang ketiga itu ada learning to live together, di mana di sini itu kita berbicara tentang kita harus saling memahami, entah itu sejarahnya, entah dia dari mana, entah ceritanya dulu seperti apa, ceritanya apa, kita harus saling memahami dan berhubungan harmonis di situ teman-teman. Nah, untuk yang kedua ya teman, yang ketiga ya, itu belajar untuk merantaikan. Nah, biasanya ini bersifat motorik gitu teman-teman. Ya, kita ambil contoh saja ketika guru tari kita itu mengenalkan kita, mempelajari kita dari yang namanya tari itu kan pasti ada mempunyai tahap-tahap ya tertentu ya. Yang pertama itu tahap yang mungkin bisa disebut pembukaan atau gimana, cara tari untuk pembukaan gimana, diisinya gimana. Nah, itu nanti kan berurutan, bertahap. Nah, nantinya itu akan menjadi salah satu atau mungkin satunya kesatuan dari tarian yang diinginkan oleh sang guru tersebut gitu teman-teman. Oke, yang keempat ya teman-teman, itu ada belajar asosiasi verbal. Itu menghubungkan kata untuk mengobjekkan benda, orang, atau kejadian. Biasanya itu dicontohkan di kita pengambilan langkah selanjutnya untuk praktikum gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu belajar untuk membedakan atau diskriminasi. Bukan diskriminasi antara rasis ya teman-teman, kita bedakan ya, kita belajar kita ini positif. Ingat tadi bukan itu, belajar itu untuk menjadi lebih baik, bukan di sini bukan diskriminasi antara hitam dengan putih, bukan ya teman-teman. Jadi di sini itu yang dinamakan belajar membedakan itu ketika kita mengetahui perbedaannya, tapi kita juga mengetahui tujuannya sama. Kita ambil contoh gitu, dari guru itu bisa memberikan soal mungkin dari kun ya, kerucut yang ada di tengah jalan itu, mungkin ada yang bilang itu segitiga atau itu bisa teropong yang terbalik, tapi tujuannya sama, itu kerucut dalam bentuk mungkin segitiga kerucut atau yang lain-lain gitu teman-teman. Nah, kita pindah kamera ya teman-teman, karena susah biar ini saya juga agak mendingan, biar teman-teman juga nggak bosan-bosan dari sisi sini terus gitu bisa gitu. Jadi selanjutnya kita membahas tentang belajar konsep ya. Mohon maaf sebelumnya karena di luar juga lagi hujan ya teman-teman. Belajar konsep itu ketika kita memisahkan atau kita kita bisa mengetahui apa yang dimaksudkan ke konsep tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya itu kita belajar tentang dalil ya. Itu belajar yang menghubungkan beberapa konsep yang nantinya menjadi suatu kaidah atau suatu aturan yang nanti juga bisa dibikin secara nalar dan mempunyai hasil ya gitu ya.
Contohnya seperti ini teman-teman. Ketika mungkin ya dosen kita memberikan hukuman ketika kita tidak mengerjakan atau tidak kuliah tepat waktu. Contohnya saja teman-teman telat memasuki ruangan itu sudah lebih dari yang sudah disepakati, misal 30 menit tidak boleh telat 30 menit, tapi teman-teman melanggar dari 30 menit meskipun 30 menit lebih dari maksudnya 31 menit, itu hanya lebih semenit karena sudah perjanjian. Dan akhirnya mungkin dari teman-teman itu belajar dari situ, oh mungkin kedepannya saya jangan sampai telat. Dan dari teman sendiri itu bisa masuk dan mengikuti pembelajaran tersebut gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu ada belajar memecahkan masalah gitu ya. Tadi yang di awal itu saya pernah mau menyebutkan ketika belajar memecahkan masalah atau mungkin mempunyai masalah yang dulu sama sekarang itu sama. Nah dari situ kita bisa belajar dulu itu kita cara memecahkannya gimana, mungkin tahu kaidah-kaidahnya ketika kita harus kemana, kita menuju kemana, kita melanggar di mana, kita harus melangkahnya seperti apa, itu mempunyai kaidah tersendiri ya gitu teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita berbicara tentang teori Pavlov ya teman-teman, dimana kita bisa menggabungkan, kita bisa menghasilkan respon dari hasil menggabungkan antara dua stimulus. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang teori Banduran yang dimana di sini perilaku manusia berinteraksi dan berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan gitu teman-teman. Ya sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau penjelasan yang kurang jelas. Semoga saya bisa mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga